Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dengan saya Renaldi Arifin, salah satu anggota dari kelompok 4, dan satu rekan saya Eko Pujianto. Dan di mana kami akan memaparkan materi mengenai rasio keuangan. Langsung saja, apa sih rasio keuangan itu? Rasio keuangan adalah suatu proses kegiatan atau analisa dengan cara membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan baik antara satu komponen dengan komponen di dalam satu laporan keuangan atau antar komponen dalam laporan keuangan. Tujuannya ialah untuk menilai kinerja dari manajemen apakah mencapai target yang diinginkan atau tidak dalam satu periode. Nah, dalam rasio keuangan ini juga terdapat ada 6 jenis rasio, yaitu ada rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan penilaian. Nah, saya menjelaskan salah dari beberapa rasio itu, yaitu 6 rasio. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memulai kewajiban jangka pendeknya. Dan untuk rasio solvabilitas biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan, baik jangka pendek dan jangka panjangnya. Dan rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaannya. Lalu ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dan ada juga rasio pertumbuhan. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dan yang terakhir itu ada rasio penilaian. Rasio penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Berikut pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu Eko Pujianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih rekan saya Renaldi Arifin yang telah menjelaskan materi mengenai rasio keuangan. Kemudian, saya akan membahas mengenai pentingnya pembanding dalam rasio keuangan. Analisis laporan keuangan tidak akan berguna apabila tidak memiliki pembanding. Data pembanding sangat penting dan sangat dibutuhkan apabila ingin melakukan analisa laporan keuangan. Dengan adanya data pembanding tersebut, pemilik usaha maupun manajemen dapat mengetahui perbedaan angka-angka yang signifikan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan pada periode sebelumnya. Adapun data-data pembanding yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laporan keuangan, yang pertama, angka-angka yang ada di dalam tiap laporan keuangan. Yang kedua, angka-angka yang ada di dalam tiap jenis laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, yaitu tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode yang akan dilakukan analisis laporan keuangan. Kemudian yang keempat, ada target rasio yang telah ditetapkan sebagai pedoman perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, ada standar industri yang digunakan untuk industri yang sama. Kemudian yang terakhir adalah rasio keuangan pesaing dengan usaha yang sejenis sebagai dasar atau acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Kemudian ini yang akan saya bahas lagi mengenai keterbatasan dalam analisis laporan keuangan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan terdapat keterbatasan. Yang pertama yaitu data keuangan yang disusun dari data akuntansi yang ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda dan akhirnya menghasilkan laba yang dilaporkan berbeda tergantung dengan pelaporan prosedur yang dilakukan. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Adanya manipulasi data ini adalah dalam penyusunan laporan. Penyusun tidak jujur memasukkan angka-angka dalam laporan keuangan yang mereka susun. Kemudian ada perlakuan pengeluaran biaya antar perusahaan yang berbeda. Yang kelima ada penggunaan tahun fiskal yang berbeda. Kemudian yang keenam adalah pengaruh musiman yang mengakibatkan rasio komprehensif ikut berpengaruh. Kemudian yang terakhir adanya kesamaan rasio keuangan yang dibuat dengan standar industri, belum menjamin pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik. Sekian pemaparan dari saya dan kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.